Aduh, anak saya susah banget kalau diomongin. Gak mau dengerin, gak mau perhatiin, cuek. Lebih ngeselin lagi, orang tua belum selesai ngomong, anak sudah main jawab. Inikah yang Anda hadapi? Anak Anda sulit untuk mendengar Anda berbicara? Di video ini kita akan belajar bagaimana cara membuat anak dan remaja Anda mendengarkan. Dibedah dari buku Cara Bicara Orang Tua yang Didengarkan Anak. Bagaimana untuk bisa terhubung dengan anak Anda sejak usia balita sampai remaja. Ditulis oleh Dr. Norman Wright, seorang ahli terapi pernikahan, keluarga, dan anak yang berlisensi yang telah menerima 2 gelar doktor kehormatan dan menulis lebih dari 90 buku. Saya akan langsung membacakan bagian yang penting dari buku ini. Dr. Norman menulis demikian. Bagaimana cara membuat anak dan remaja Anda mendengarkan? Dengarkan mereka. Berilah teladan sesuai dengan yang Anda inginkan. Anda akan kagum melihat hasilnya. Salah satu hadiah yang dapat Anda berikan kepada putra-putri Anda adalah mendengarkan. Ini merupakan mandat Alkitabiah. Sebagaimana dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 19, kita harus siap untuk mendengarkan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ketika Anda mendengarkan anak atau remaja Anda saat mereka berbicara, Anda memberi mereka penghargaan, harapan, dan kasih yang mungkin tidak didapatkan anak dengan cara lain. Dengan mendengarkan mereka, kita memelihara dan mengakui perasaan mereka, terutama ketika mereka mengalami persoalan hidup. Berhenti sampai di sini dulu, saya akan menyimpulkan bagian penting yang pertama adalah dengarkan anak Anda berbicara. Wow, ternyata cara agar orang tua didengar oleh anak adalah orang tua harus mendengarkan anak terlebih dahulu. Saya pribadi menangkap mungkin ini seperti prinsip tabur tua ya. Jika kita ingin menuai dalam hal ini untuk didengar oleh anak, maka kita harus menabur terlebih dahulu atau mengajar mereka melalui sebuah teladan, yaitu mendengarkan ketika anak berbicara. Dengan kata lain, jika hari ini anak Anda sulit untuk mendengarkan Anda berbicara, mungkin ada hal yang harus ditanyakan atau direfleksikan ke dalam diri Anda. Apakah selama ini Anda adalah orang tua yang mendengarkan anak? Atau mungkin juga kita adalah jenis orang tua yang masih memiliki paradigma atau pandangan bahwa seharusnya anaklah yang mendengarkan, bukan sebaliknya. Jika anak didengarkan, dia akan besar kepala dan menjadi kurang ajar. Ya mungkin beberapa orang tua memiliki pandangan seperti itu. Namun Dr. Norman mencoba membuat kita memahami bahwa sesungguhnya ketika Anda mendengarkan anak berbicara, Anda sedang memberi mereka penghargaan, memelihara, dan mengakui perasaan mereka. Lebih lanjut, dia juga menjelaskan ada perbedaan antara mendengar dan mendengarkan. Dia menulis demikian. Mendengar adalah menangkap isi atau informasi bagi kepentingan Anda sendiri. Sedangkan mendengarkan melibatkan perhatian dan sikap empati kepada anak. Mendengar berarti Anda memperhatikan pikiran yang berlangsung di benak Anda selama percakapan berlangsung. Kadang-kadang mendengar hanya menginginkan informasi. Berbeda dengan mendengarkan. Itu artinya Anda berusaha memahami perasaan anak atau remaja Anda
dan mendengarkan demi kepentingannya. Memang ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Berhenti di sini dulu, apakah Anda menangkap perbedaannya? Mendengar adalah demi kepentingan orang tua sendiri, tetapi mendengarkan adalah demi kepentingan anak. Jauh sekali ya bedanya. Tapi sadarilah bahwa anak-anak tahu dan dapat merasakan perbedaannya. Berikut ini arti mendengarkan lebih lanjut. Mendengarkan berarti Anda tidak memikirkan apa yang hendak Anda katakan ketika putra atau putri Anda selesai berbicara. Anda tidak sibuk merencanakan respon Anda. Pernahkah Anda melakukannya? Siapa di antara Anda yang belum pernah melakukannya? Anda berkonsentrasi dengan apa yang sedang dikatakan anak dan menerapkan Amsal 18 ayat 13 yang berkata, "Jikalau seseorang memberi jawaban sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya." Saya ingin meng-highlight poin penting yang kedua, yaitu tidak sibuk merencanakan respon Anda. Jujur, jika saya ingat-ingat, benar juga sih, kadang ketika anak berbicara, kita tidak sungguh-sungguh ingin memahami sudut pandang, apalagi berusaha mengerti perasaannya. Apalagi jika terjadi perbedaan pendapat. Seringkali orang tua hanya peduli dengan cara pandangnya, dengan dalih orang tua lebih banyak makan asam garam, lebih mengerti, lebih berpengalaman, dan lebih benar. Si anak belum menyampaikan seluruhnya. Orang tua telah memotong pembicaraannya, bahkan kadang membentaknya, merasa anak menjadi kurang ajar. Apalagi jika nada anak seolah-olah melawan orang tua. Pada akhirnya, entah anak atau orang tua, salah satu akan menjadi marah dan frustasi. Di sanalah komunikasi tidak terjalin dengan baik. Lalu, jika memang benar anak kita salah, cara bicaranya salah, nada bicaranya kurang ajar, apakah orang tua harus diam saja? Nah, ini yang Dr. Norman sampaikan. Mendengar berarti Anda menerima sepenuhnya apa yang disampaikan, tanpa menghakimi perkataan anak atau remaja Anda atau cara ia mengutarakannya. Ini memang tidak selalu mudah, terutama ketika anak atau remaja Anda mengeluarkan nada suara yang negatif. Jika Anda tidak suka dengan pilihan kata-kata atau nada suara anak Anda, dan memang nada suara anak Anda membuat Anda kesal, dan Anda langsung bereaksi, Anda bisa kehilangan makna dari perkataan si anak yang sebenarnya. Mungkin cara bicara anak Anda tidak baik, tetapi apakah cara bicara Anda selalu sempurna? Kita semua terkadang berharap dapat memutar ulang waktu dan menarik kembali ucapan kita. Jadi mengapa tidak Anda dengarkan saja, kemudian cari waktu lain untuk membicarakan perkataan dan nada bicara yang lebih pantas. Anda bisa berkata, "Ibu ingin membicarakan nada suara dan pilihan kata yang kamu gunakan dalam percakapan terakhir kita. Ibu ingin menanggapimu seperti ini." Dan si anak akan mendapatkan petunjuk dari Anda. Garis bawahi ini, penerimaan bukan berarti Anda setuju dengan isi perkataan anak Anda. Penerimaan berarti Anda mengakui dan memahami bahwa apa yang dikatakannya merupakan curahan perasaan hatinya. Akhirnya, mendengar berarti Anda dapat mengulangi perkataan anak atau remaja Anda dan mengungkapkan apa yang menurut Anda ia pikirkan atau rasakan ketika berbicara dengan Anda. Mendengarkan sungguh-sungguh menyiratkan bahwa Anda berminat dengan perasaan dan pendapat si anak dan berusaha memahami perasaan ini dari sudut pandangnya. Jika Anda dapat melakukannya, berarti Anda mulai dapat berkomunikasi dengan baik. Sampai di sini saya ingin menyimpulkan bagaimana cara membuat anak dan remaja Anda mendengarkan. Yang pertama, taburlah atau berilah teladan kepada anak Anda dengan cara mendengarkan mereka. Dengan cara ini, Anda sedang menunjukkan bahwa Anda menghargai, memelihara, dan mengakui perasaan anak Anda. Yang kedua, Anda tidak mendengarkan hanya sekedar untuk menangkap informasi, lalu memberi respon
demi kepentingan Anda. Yang ketiga, mendengarkan untuk kepentingan anak Anda, yang berarti Anda melibatkan perhatian dan sikap empati, berusaha memahami perasaan anak atau remaja Anda, menerima sepenuhnya apa yang disampaikan tanpa menghakimi perkataan anak dan remaja Anda atau cara ia mengutarakannya. Itu berarti Anda tidak memotong pembicaraannya, sekalipun Anda tidak suka dengan pilihan kata-kata atau nada suara anak Anda yang mungkin membuat Anda kesal. Yang keempat, penerimaan bukan berarti Anda setuju dengan isi perkataan anak Anda. Penerimaan berarti Anda mengakui dan memahami bahwa apa yang dikatakannya merupakan curahan perasaan hatinya. Kelima, carilah waktu lain untuk membicarakan perkataan dan nada bicara yang lebih pantas. Dan sampaikanlah nasihat Anda pada waktu yang lebih baik dan cara yang lebih tepat. Mungkin ini adalah hal yang baru Anda ketahui dan bukan hal yang mudah untuk diterima bagi orang tua. Namun, prinsip-prinsip komunikasi antara orang tua dan anak ini telah diuji waktu dan memiliki pendekatan yang terbukti mampu memperbaiki hubungan atau relasi dengan begitu besarnya, serta menjadi kesempatan untuk membuka pintu hati anak Anda. Saya pribadi telah belajar menerapkannya, dan hasilnya saya memiliki komunikasi dengan anak yang lebih baik dibanding sebelumnya. Semoga video ini dapat menjadi berkat untuk Anda. Jangan lupa bagikan kepada yang membutuhkannya. Subscribe serta tekan lonceng agar Anda tidak ketinggalan video selanjutnya. Saya Kristiana dari Share Book Review. Tuhan Yesus memberkati.